Shalom, Permata GBKP yang dikasihi Tuhan. Kita sampai kepada renungan bahan PA Permata untuk tanggal 21 sampai 27 Juli 2024. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Berbagai pergumulan, persoalan, sukacita kami jalani di dalam kehidupan kami. Berkenanlah kiranya Tuhan firman-Mu untuk tetap menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus untuk bahan PA Permata dalam satu minggu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Permata GBKP yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita untuk PA Permata tanggal 21 sampai 27 Juli 2024 diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 18 sampai ayat 19. Mazmur 34 ayat 18 sampai ayat 19, demikian bunyinya firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terpujilah Tuhan. Tema yang sampai kepada kita untuk bahan PA Permata, merapuh tapi direngkuh. Ya, tema yang menarik, merapuh tapi direngkuh. Ini berkaitan dengan jam doa Permata mengenai okultisme dan luka batin, ya, kuasa gelap dan luka batin. Ya. Permata GBKP yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki pergumulan dalam hidupnya masing-masing. Setiap orang memiliki situasi kehidupan yang berbeda dan membutuhkan waktu khusus untuk dapat mengobati luka dalam setiap pergumulan hidupnya. Ya. Atau adakah rekan Permata di sini yang tidak memiliki pergumulan? Ya, saya rasa tidak ada ya. Setiap kita yang hidup akan memiliki tantangan dan perjuangan dalam kehidupan. Sesungguhnya tokoh Alkitab juga berjuang dengan pergumulan mereka masing-masing. Seperti Abraham yang dengan setia menanti janji Tuhan untuk memberikan keturunan kepadanya. Seperti Ayub yang menjalani masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Aku tidak pandai berbicara Tuhan. Ya, aku ini siapalah Tuhan. Banyak yang bergumul dengan kehidupan mereka. Tapi satu hal yang pasti yang mereka lakukan adalah mereka tidak menyerah. Walaupun merapuh, tapi mereka tetap direngkuh oleh kasih Allah. Ya, itu yang bisa kita pelajari, hal yang penting sebagai orang Kristen. Segenap tokoh-tokoh dalam Alkitab juga memiliki pergumulan, tapi mereka tidak menyerah dengan pergumulan mereka, tapi itu menjadi lompatan untuk lebih memacu iman mereka, ya, untuk lebih memacu kehidupan mereka agar lebih baik lagi dan lebih kuat lagi dalam Tuhan. Rekan Permata yang kami kasihi, dalam perikop jam doa kita itu Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 yang sudah kita baca tadi merupakan tulisan dari Daud. Itu Mazmur Daud, ya, jelas. Apakah Daud tidak pernah bergumul? Apakah Daud tidak pernah merasa lelah hati? Banyak hal yang terkadang menjadi beban dalam kehidupan Daud, sehingga dia selalu menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Daud tetap merasakan tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Ya, banyak sekali pergumulan kehidupan yang dirasakan Daud dalam kehidupannya. Jadi dalam perikop ini ada beberapa yang kami sampaikan poin renungan kita. Yang pertama, Daud mengatakan apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Artinya bahwa Daud benar-benar merasakan Tuhan selalu menolongnya. Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Dari pengalaman iman dan kehidupan Daud, nyata bahwa Tuhan benar-benar menjadi penolong baginya. Bagaimana Saul mengejar-ngejar dia, mencoba untuk membunuhnya,
musuhnya yang mencemooh dia, yang menganggap dia kerdil, memfitnah dia, menghina dia. Ya, semua bertindih-tindih dalam kehidupan Daud. Ya, sekalipun dia sebagai raja, tampan, jago berperang, panglima perang, bisa bermain musik, ya, banyak hal yang bisa kelebihan dari seorang Raja Daud. Tapi dia tetap merasakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka dia katakan bahwa apabila orang-orang benar itu berseru, dalam kebenaran kita berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Itu adalah pengalaman iman Daud yang luar biasa. Bagaimana Allah meluputkan dia dari kejaran Saul. Bahkan sebenarnya Daud memiliki waktu untuk membalas Saul, untuk dengan mudah membunuh Saul, tapi dia tidak membunuhnya, hanya memberikan tanda di kerah baju Saul, ya. Jadi yang pertama, rekan-rekan permata. Yang kedua, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terkadang kita merasa Tuhan itu jauh, kita merasa Tuhan itu nggak mendengar. Padahal Daud mengatakan dia dekat dengan orang yang patah hati. Seperti satu lantun lagu rohani, dia hanya sejauh doa. Jadi itulah dua hal yang disampaikan oleh Daud yang menjadi renungan kita di dalam jam doa kita. Sebagai gambaran bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari pergumulan, dari perjuangan hidupnya, dari apa yang dipikirkan, hal-hal yang memberatkan dia, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, dari lingkungannya, bahkan dari keluarga sendiri, bisa saja memojokkan kehidupan Daud. Tapi dia katakan ada satu benteng yang kuat, ada satu tempat perlindungan yang tangguh, yaitu Tuhan yang benar-benar menolong Daud ketika dia patah hati, ketika dia tertekan, ketika dia merasa berat. Rekan-rekan permata, apa yang menjadi refleksi renungan di jam doa okultisme dan luka batin? Yang pertama, saat ini mungkin kita sedang merapuh, kita sedang melemah, kita sedang dalam titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kita sedang merasakan hinaan, mungkin sedang difitnah, mungkin sedang dalam tekanan batin yang kuat, terikat oleh kuasa gelap, okultisme, dan juga luka batin. Ya, mungkin kita sering tertekan, mengalami pembulian, mengalami tekanan yang membuat kita menjadi luka batin. Tapi percayalah, kita ini tetap direngkuh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita mau direngkuh atau tidak? Apakah kita mau saat ini dipeluk Tuhan atau tidak? Ketika kita terikat kuasa okultisme kegelapan, ketika kita terikat luka batin, kepada siapa sebenarnya kita menyampaikan itu semua? Nah, dalam perikop kita yang pertama ini tadi, bahwa hanya kepada Tuhan. Jika saat ini kita sedang berada dalam terikat kuasa gelap, tinggalkan. Karena itu tidak memberikan jawaban. Itu hanya memberikan kesesatan dan kegelapan. Jika saat ini kita sedang dalam luka batin yang berat, ya percayakan kepada Tuhan, maka luka batin itu juga akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Iya dan amin. Harus percaya, rekan-rekan permata yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu dekat dengan kita. Dia tahu hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Ya. Jadi jauhi okultisme dan sembuhkan luka batin kita. Ya, rekan-rekan permata, mungkin kita sedang berjuang dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan Daud tadi. Janganlah membuat kita menjadi orang yang patah hati terlalu dalam, tapi bangkitlah dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Ya, tataplah masa depan, tataplah kita ini berharga di mata Tuhan. Walaupun kita merapuh, tapi kita direngkuh Tuhan. Walaupun kita lemah, ada Tuhan kita yang luar biasa. Jadi jangan mau tertipu dengan godaan dunia, jangan mau tertipu dengan godaan-godaan si iblis, si setan, tapi berkuasalah dalam firman Tuhan. Jadi terpujilah Tuhan dalam firman yang kita dengarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan yang kami dengar bersama Permata GBKP. Terkadang Permata merasa dalam posisi direngkuh oleh Tuhan dalam kondisi beban hidup yang berat. Tapi kami percaya Tuhan, Permata GBKP akan merasakan kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan.
Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dalam setiap beban kehidupannya. Hadirlah Tuhan dalam kehidupan Permata, melepaskan mereka dari kuasa okultisme, melepaskan mereka dari kuasa-kuasa luka batin, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Terkunci Engkau ya Tuhan dalam renungan PA Permata ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.